Sejak dulu harta karun diburu oleh banyak orang. Ada salah satu tempat di Indramayu, Jawa Barat yang disinyalir itu ada 4 titik terpendamnya harta karun yang sampai sekarang itu belum ada yang mengambilnya. Nah, apakah Anda tertarik untuk mengambil harta karun tersebut? Silahkan simak pembahasan ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Tentang harta karun ini telah diisyaratkan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ayat tersebut itu menerangkan bahwa dulu itu hiduplah seorang kaum Nabi Musa, yaitu sepupu Nabi Musa ya, namanya adalah Qarun. Nah, Allah itu telah menganugerahkan kepada si Qarun ini harta yang sangat banyak sekali. Dengan kekayaan yang banyak itulah ya, Qarun itu ternyata malah menjadi angkuh dan sombong. Sampai akhirnya Allah kemudian mengadab Qarun, yaitu dengan menciptakan gempa bumi yang sangat dahsyat sekali, sehingga Qarun beserta hartanya yang banyak tersebut itu tenggelam di telan bumi, sehingga semuanya terkubur di dalam bumi. Nah, dari situlah akhirnya itu berkembang menjadi cerita baru, yaitu harta Qarun. Dan kemudian secara perkembangan bahasa itu menjadi harta karun. Nah, maka harta karun itu dimaknai yaitu harta yang tersimpan di dalam bumi. Dalam bahasa ilmu hikmah ya, harta karun ini ketika terpendam itu lebih dari 40 hari, maka akan dikuasai oleh sosok jin atau sosok makhluk halus, sehingga manusia itu cukup sulit mendeteksi keberadaan harta karun ini ya, ataupun mengambilnya, kecuali dengan ilmu khusus. Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu merupakan salah satu tempat yang disinyalir terdapat harta karun yang cukup banyak. Dari cerita yang berkembang, harta karun di desa ini setiap malam satu suro itu selalu didatangi oleh Kanjeng Ratu Kidul. Dinamakan Desa Lempuyang itu menurut sejarah dulunya itu memang di lokasi ini terdapat banyak sekali pohon lempuyang. Dulunya juga menurut cerita ya, lokasi Desa Lempuyang juga termasuk salah satu kota dari bangsa jin. Hingga saat ini masih ada sisa-sisa kota jin tersebut, termasuk salah satunya adalah harta karun yang terpendam yang dikuasai oleh bangsa jin itu. Berdasarkan investigasi sebagian para spiritualis disinyalir itu ada 4 titik yang diduga kuat terpendam harta karun yang sangat banyak di Desa Lempuyang ini. Yang pertama, belakang rumah Bapak Kamil. Lebih tepatnya itu di pekarangan belakang rumah Bapak Kamil, yaitu di RT 03 RW 02. Lokasinya adalah dekat dengan SD Negeri Lempuyang 1, tepatnya di Pohon Kedondong. Di sini terdapat pendaman harta karun itu sebanyak 1 peti permata yang kemungkinan besar itu adalah peninggalan zaman kerajaan Tempo dulu, pemirsa. Pohon Kedondong ini juga merupakan tempat persinggahannya beliau Kanjeng Ratu Kidul setiap tanggal 1 suro. Konon itu dulu pernah ada warga desa itu yang secara tidak sengaja ketika menjelang maghrib itu melihat kereta kencana melewati tanggul persawahan ya. Karena peristiwa tersebut, orang tadi yang melihat itu mulutnya, mohon maaf, itu langsung mencong ya, melenceng, atau kalau dalam bahasa Jawa mulutnya itu perot seperti orang stroke ya. Dan akhirnya bisa disembuhkan oleh seorang paranormal setempat. Wujud gaib penghuni penjaga harta karun ini yang bertempat di belakang rumah Bapak Kamil tersebut adalah sosok jin yang berjubah dan bersorban putih, itu seperti orang Arab. Sudah beberapa orang itu yang pernah melihat sosok ini ketika menjelang maghrib tiba.
Nah, Bapak Kamil ini ya, beliau sudah meninggal dunia. Mungkin sekarang rumahnya itu dihuni oleh anak-anaknya. Yang kedua adalah belakang rumah Bapak Muhaimin. Bapak Muhaimin ini dulunya adalah mantan kepala desa. Nah, tepat di sebuah pekarangan ya, di belakang rumahnya, yaitu di RT 03 RW 01, ada sebuah pohon waru. Pohon waru ini bukan sembarang pohon, tetapi dihuni oleh sosok ular siluman yang berasal dari Gunung Slamet, Jawa Tengah. Di tempat inilah tersimpan harta karun yang bisa diambil ya, asalkan kuat godaannya dan siap syarat-syaratnya. Nah, syaratnya apa saja saya sendiri juga belum mendapatkan informasi apakah harus pakai tumbal ataupun tidak. Yang ketiga adalah pekarangan Bapak Haji Ambari. Di pekarangan peninggalan almarhum Bapak Haji Ambari ini konon itu dihuni oleh jin wanita yang memiliki pakaian dari emas. Nama jin tersebut adalah Wati. Jin wanita ini bersedia ya memberikan kekayaan bagi pria mana saja yang bersedia menjadi suaminya. Jin wanita ini bertempat tinggal di pohon rambutan yang terdapat di pekarangan Bapak Haji Ambari. Nah, selain jin wanita yang bernama Wati tersebut, di pekarangan ini juga dijaga oleh jin-jin yang cukup sakti. Di antaranya adalah jin Ratu Keling, Pangeran Ujung Ori, Pangeran Calak Bandung, dan lain sebagainya. Di pekarangan ini diketahui itu terdapat timbunan berton-ton emas yang mungkin dulu itu milik peradaban manusia yang di sini ya, yang dulu itu sangat kaya raya sekali. Namun sayangnya belum ada seorang pun yang berani mengambilnya ya, karena siapa saja yang berani mengambil emas yang bertonton ini, maka resikonya itu nyawa taruhannya. Yang keempat, kuburan Desa Lempuyang. Di pemakaman umum Desa Lempuyang yang terletak di Blok Pilang Puyang, persisnya itu di sungai kecil yang terletak di sebelah barat pemakaman umum ini, konon itu terdapat pendaman harta karun yang berbentuk batangan emas dengan ukuran itu seukuran balok es, pemirsa. Batangan emas ini dijaga oleh sosok siluman ular yang dijuluki dengan Ratu Ula, atau kalau dalam bahasa Jawa Ratu Ulo. Menurut cerita itu pernah ada beberapa orang warga Lempuyang itu yang melihat secara langsung munculnya batangan emas ini pada saat mereka itu melewati pemakaman umum ya di Desa Lempuyang tersebut. Hanya saja barangkali belum jodohnya orang yang melihat tadi pada saat itu timbul rasa takut untuk mengambil batangan emas tersebut. Emas ini juga pernah diambil oleh sekelompok orang yang melibatkan paranormal setempat, tetapi pada akhirnya gagal. Nah, itu tadi 4 titik harta karun ataupun harta gaib di Desa Lempuyang. Informasi-informasi tadi adalah berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Saya sendiri juga belum pernah melihatnya. Namun bagi saya cerita-cerita tersebut sangat menarik sekali sehingga saya sajikan kepada para pemirsa sekalian ya. Dan dari cerita tersebut maka dapat menambah hasanah pengetahuan kita semua tentang dunia alam gaib. Bagi pemirsa yang mungkin ingin mencoba mengetahui kebenaran cerita-cerita itu, silahkan datang langsung saja ke Desa Lempuyang, Indramayu, Jawa Barat. Mungkin saja harta-harta itu telah dipindahkan oleh sosok gaib ke tempat lain, karena di zaman sekarang manusia sudah marak sekali dengan bangunan-bangunan tembok dan bangunan-bangunan yang menggunakan beton. Sehingga hal ini menyebabkan sebagian para jin itu tidak betah berdiam diri di tempat itu. Mungkin saja pohon-pohon ya yang sudah saya sebutkan seperti pohon waru, pohon kedondong itu juga sudah ditebang. Silahkan datang sendiri saja ke lokasi ya. Saya Martin Nuralam undur diri. Semoga sajian ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.